Saudi aja. Ada seorang wanita, dokter dan dokter. Subhanallah, dia orang yang sukses sekali. Akhirnya dia buka klinik, dia punya klinik. Tapi dia sengsara, dia menulis surat di sebuah majalah Al-Yamamah. Dilihat situ, menceritakan tentang diri dia. Kata dia, Ana ini berangkat bersama supir. Kalau pagi hari, Ana siap-siap untuk berangkat ke penjara Ana. Di mana? Di klinik dia bilang penjara. Ketika Ana pakai semaa itu, seakan-akan Ana menarikan tali dan rantai di leher Ana, kata dia. Kemudian dia mengatakan, tolonglah, kata dia, ambil semua yang aku miliki, katanya. Ambil gelar dokter dan doktorku ini, ambil semua pasienku, ambil semua klinikku. Aku ingin satu, kata dia. Ada yang memanggil aku mama, kata dia. Satu dia. Dia ingin ada yang memanggil dia mama. Gak ada yang meminang dia, karena takut. Di kampung aja kita tahu kalau ada perempuan yang berhasil, mesti nikahnya rata-rata tua. Karena apa? Karena orang laki takut. Waduh, aku kalau nikah sama dia diinjek-injek. Nikah sama dokter, dan subhanallah ada teman-teman yang mau nikah sama dokter. Dia ngomong, Ustaz, Ana kalau cari istri mau cari dokter. Ana ngomong gak enak untuk dokter. Kenapa? Dia gak perhatian sama ente, sama pasiennya terus dia perhatian. Pulang udah capek dia, pagi besok berangkat lagi. Dan dokter juga, mereka yang berpredikat, yang memiliki gelar tinggi, yang mungkin di pandangan masyarakat adalah orang yang berbahagia, belum tentu mereka berbahagia. Sebagian meminta supaya diambil gelar itu, dan dia ingin ada yang memanggil dia mama. Ada orang sebagian berpikiran bahwasanya kebahagiaan itu dengan anak. Betul? Saya kalau nikah punya anak kayaknya bahagia. Normal. Ada yang nggak normal. Dia mengatakan, Ustaz, susah kayaknya punya anak, Ustaz. Saya ini punya nisanan itu kawin, katanya ribut terus anaknya dia. Tapi yang normal, orang itu berpikir bahwasanya ketika dia punya anak, punya istri, dia berbahagia. Sehingga dia kerja keras siang malam untuk punya anak. Untuk punya anak, karena sudah punya istri. Kerja kerasnya yang untuk punya anak. Kemudian Allah memberikan anak, ya, anak lucu-lucu. Timbul kebahagiaan di dirinya, ketentraman, kedamaian di hatinya. Tapi tidak berapa lama tatkala anak itu sudah besar, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak anak yang menyebabkan orang tuanya tidak bisa tidur malam karena anaknya kemana, di penjara. Bapak, anak bapak sekarang di penjara. Yang dulu dielulukan, yang dulu dibayangkan bahwa itu sumber kebahagiaan, ternyata menjadi sumber malapetaka. Dan tidak sedikit ya. Ada bapak-bapak yang diuji sama anaknya? Ada. Ada sebagian mempunyai anak yang tidak perhatian sama orang tuanya. Orang tua berharap punya anak dapat doa. Jangan doa. Telepon aja nggak pernah. Dan banyak anak ketika sudah besar dan dia sudah punya istri, Assalamualaikum Pak, terima kasih banyak, jazakallah khair, syukron katsiran. Anak sudah punya istri dan anak-anak, anak harus bertanggung jawab Pak sama anak-anak. Jadi alafu anak nggak bisa ngirim bapak. Adakah anak yang seperti itu? Kenapa? Gimana anak punya istri, Ustaz? Saya ini nanti diminta tanggung jawab sama Allah dengan anak dan istri saya. Loh iya, bapakmu itu, ibumu itu, dia yang sudah membesarkan kamu, mendidik dirimu. Dia yang lebih berhak kita berbakti kepadanya. Tapi ternyata banyak anak yang seperti itu. Dan Anda suatu saat akan Allah balas. Kalau Anda tidak berbuat baik kepada orang tua, Allah akan membalas Anda memiliki anak-anak yang tidak berbakti kepada Anda. Walaupun sekarang Anda sudah tobat. Ada seorang yang telepon, dia ngomong, Ustaz, saya ini sudah ngaji, tapi saya punya masalah. Kenapa anak-anak saya durhaka semuanya?
Tapi saya tahu, saya dulu durhaka sama orang tua saya. Ya sudah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ma min dhanbin ajda ayu ajjallahu lahu bil uquba fid dunya min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang ancamannya, balasannya itu Allah segerakan di dunia ini lebih dari al-baghi, perbuatan zalim, dan memutus silaturahmi. Adakah pemutus silaturahmi yang lebih besar dari anak pada orang tuanya? Maka banyak orang yang berpikiran anak sebagai sumber kebahagiaan, ternyata tidak. Dan kita melihat banyak orang susah karena anak-anaknya. Kalau itu kita lihat tentang materi kebahagiaan sendiri. Kita sekarang memandang kepada negara-negara yang kaya mungkin, negara-negara yang sukses, negara-negara yang hidupnya sejahtera, tidak seperti Indonesia. Apakah mereka berbahagia? Ada sebuah negara yang dijadikan negara ideal tahun 80-an. Suatu negara yang dijadikan negara paling ideal sebagai percontohan, negara yang paling sejahtera, yang paling makmur adalah negara Swiss. Kalau itu kita lihat tentang materi kebahagiaan sendiri. Kita sekarang memandang kepada negara-negara yang kaya mungkin, negara-negara yang sukses, negara-negara yang hidupnya sejahtera, tidak seperti Indonesia. Apakah mereka berbahagia? Ada sebuah negara yang dijadikan negara ideal tahun 80-an. Suatu negara yang dijadikan negara paling ideal sebagai percontohan, negara yang paling sejahtera, yang paling makmur adalah negara Swedia. Swedia dalam pandangan masyarakat dunia adalah masyarakat yang paling sejahtera, yang paling berbahagia. Tatkala itu 20-30 tahun yang lalu, ada seorang penulis di Mesir yang menuliskan di sebuah artikel di majalah Rus al-Yusuf, dia menulis, kata dia, "Ahlul jannati laisu su'ada." Penghuni surga bukanlah orang-orang yang berbahagia. Mereka tidak berbahagia. Maksudnya surga di sini adalah Swedia. Di Swedia, pemerintahnya benar-benar memanjakan penduduknya. Segala yang diinginkan diberikan, sekolah semua gratis, rumah sakit gratis, anak itu dapat jaminan sosial sampai dia lulus, sampai dia, kalau dia nggak dapat kerjaan dia dikasih uang juga. Ibu yang mau melahirkan, yang hamil sudah dikasih kesejahteraan, dikasih biaya untuk melahirkan, dikasih uang untuk merawat anaknya. Jaminan kurang apa? Kalau kita kira-kira hidup di sana, kita berangkat ke Saudi? Ya tidak, mau kalau saya di sana dijamin, ada apa saya ke Saudi capek-capek? Tapi ternyata data statistik menyebutkan bahwasanya yang paling banyak terjadi bunuh diri di Swedia. Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, ketentraman di hati tidak mereka dapatkan dari uang, dari segala yang diberikan oleh pemerintah. Ini nggak ada. Tujuan hidup tidak jelas. Maka akhirnya mereka lebih senang untuk menghabisi hidupnya dengan bunuh diri. Karena dia mengatakan, kalau saya akhirnya mati juga, ya ada apa mati besok, kata dia. Mati sekarang aja, kata dia. Ada apa mati besok, kalau memang hidupnya seperti ini aja kehidupan itu. Dan mereka tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman di jiwa mereka. Itu Swiss. Di Taiwan, saya beberapa hari lalu cari tentang bunuh diri di dunia ini. Sebuah majalah di Taiwan yang terkenal, Commonwealth Magazine, dia mencatat hasil survei tentang keinginan bunuh diri di kalangan kaula muda. Disebutkan bahwasanya sekitar 60% dari kaula muda yang berada di Taiwan itu mereka berpikir untuk bunuh diri. Bayangkan 60% dari pemuda Taiwan berpikir untuk bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki orientasi yang jelas. Mau kemana? Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan disebutkan bahwasanya dalam setahun penduduk Taiwan itu jumlahnya sekarang kira-kira 23 juta orang.
Dalam setahun yang bunuh diri di Taiwan itu 4.400 orang tiap tahun. Dalam sehari itu ada 12 orang yang bunuh diri. Jadi tiap 2 jam itu ada orang bunuh diri di Taiwan. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Rumah tangga kacau, pendidikan di sekolah juga tidak membantu dia untuk mendapatkan kedamaian di hati. Padahal banyak orang Indonesia kerja di Taiwan. Dia berpikir kalau aku berangkat ke Taiwan, aku bahagia. Orang Taiwan aja bunuh diri, kau kesini. Dan ternyata mereka tidak berbahagia. Maka kembali, harta yang berlimpah ruah, rumah yang mewah, kekuasaan, popularitas, anak, gelar, predikat, kehormatan dari masyarakat, itu ternyata tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalaupun sempat memberikan kebahagiaan, ketenangan di hati, maka itu hanya sebentar dan hanya semu, tidak lama. Allah banyak memberikan contoh pada orang-orang yang mungkin dia terbuai melihat orang-orang kaya itu. Ya Allah, mereka kayaknya senang, Allah masih rezeki sama mereka, kayaknya mereka orang berbahagia, sedangkan aku susah. Kenapa susah? Ya susah gitu dia. Sebulan dapat 1.000 belum buat biaya anak, istri, akhirnya ngutang saya. Allah mengatakan tentang orang-orang yang kaya, orang-orang munafik yang mereka banyak uang dan anaknya, kata Allah di surat Taubah ayat 85, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Nasihat buat orang-orang yang beriman, janganlah harta, benda dan anak-anak mereka itu menarik hati. Kita takjub tertemu dengan harta benda mereka, berhasil hidupnya, anaknya semua jadi dokter, anak saya cuma lulus SD. Wala tu'jibka, jangan pernah kau tertarik dengan orang-orang seperti itu. Kata Allah, innama yuridullahu an yu'adzibahum biha, sesungguhnya Allah akan mengazab mereka, dan di dunia ini Allah akan mengazab mereka. Wa tazhaqa anfusuhum kafirin, mereka akan mati dalam keadaan kafir. Yang dimaksud dengan azab yang diterima oleh orang-orang kaya, bukan mereka di penjara, bukan mereka dipukuli, bukan mereka kelaparan, tidak. Azab yang dimaksud adalah kesulitan, keresahan, kebingungan, kegundahan, rasa sakit di hati. Inilah azab dunia yang hadir dan nyata yang dirasakan orang-orang kaya. Contoh tadi tentang orang kaya dilihat dan tidak bisa tidur malam, itu salah satu azab